viral di media sosial. Hal ini menarik perhatian publik karena terjadi berdekatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara mengenai hal ini. Dasko mengaku telah mendapatkan laporan dari Lembaga Pengamanan dan Intelijen terkait hal ini. Politisi Partai Gerindra ini menilai kemunculan simbol-simbol ini diduga mengindikasi adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dasko mengimbau masyarakat agar tak mudah terprovokasi dengan simbol ataupun gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Dari informasi yang diterima, apakah dari pihak luar negara atau seperti apa? Ya, banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Belakangan viral di media sosial jelang 17 Agustus, bendera bajak laut One Piece dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita diskusikan dalam Dialog Prime bersama saya Doni The Gezer malam ini terkait dengan bendera One Piece yang sekarang sedang menjadi viral di masyarakat. Kami hadirkan narasumber yang akan berbincang bersama saya di studio. Sudah hadir pakar dan guru besar ilmu komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun-Gun Herianto. Prof Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik, Mas Sehat, Doni. Prof? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih bersama kami. Kemudian di sebelah Prof Gun-Gun, ini mewakili generasi muda kita. Saya juga pernah muda loh dulu. Sekarang tetap mengaku muda. Nah, beliau ini juru bicara Blok Politik Pelajar Avicenna. Apa kabar, Mas Hafiz? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, terima kasih. Dan yang paling kanan ini yang bertanggung jawab atas data yang akan kita kulik malam ini dari analis drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik sekali. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya dari dulu selalu nanya soal gondrong itu. Nah iya. Itu pernah diriset nggak? Harus. Harus ya, nanti kita bahas khusus ya. Oke, dan sudah terhubung juga bersama kita melalui sambungan Zoom, yaitu Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, yaitu Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Firman dulu karena saat ini posisinya sedang jauh di luar kota. Pak Firman, pendapat Anda tentang fenomena bendera One Piece jelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia, Pak Firman? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang bendera One Piece, sebetulnya itu kan hanya merupakan sebuah kreativitas dan ekspresi daripada masyarakat. Ini yang harus kita hormati. Namun memang bendera One Piece ini kan bisa dimaknai terhadap simbol, yaitu simbol bentuk perlawanan ketika atau terjadi ketidakadilan. Dan kedua juga bentuk atau simbol bentuk perlawanan terhadap status quo. Itu kalau diterjemahkan di dalam pengertiannya. Nah, oleh karena itu, memang ini juga yang kurang tepat sebetulnya adalah ketika ada pihak-pihak yang menghimbau pemasangan bendera ini bertepatan dengan HUT proklamasi, bahkan ada yang mengatakan di dalam video-video yang beredar, itu ketika tanggal 17 itu harus mengibarkan satu tiang, walaupun di dalam satu tiang itu tidak lebih sejajar dengan merah putih. Karena bendera merah putih itu adalah sang saka yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, oleh karena itu makna daripada HUT proklamasi yang harus dimeriahkan dengan suka duka sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia ini menjadi sedikit tercoreng dengan adanya gerakan-gerakan itu.
Nah, namun ini juga menjadi concern kami adalah masyarakat ini kan mungkin ada kebuntuan politik, komunikasi politik, mungkin ya, sehingga ini juga memberikan warning kepada pemerintah, terutama menteri, para pembantu presiden, hendaknya juga harus berhati-hati dalam membuat sebuah statement. Contoh, ya, kemarin ada PPATK yang mengatakan memblokir rekening yang sudah sekian tahun tidak digunakan. Kemudian ada lagi mengenai pencabutan HGU, HGB. Kemudian ada lagi mengenai hiruk pikuk beras oplosan, dan masih banyak lagi isu-isu pajak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini yang mungkin menjadi salah satu pertanyaan publik. Nah, ini yang mungkin juga menjadi perhatian para menteri supaya juga introspeksi diri. Namun kami kurang sependapat, kurang sepakat kalau terlampau jauh ya bahwa ini akan terjadi anarkis. Tapi bisa juga ketika ini disosialisasikan kepada pihak-pihak tanpa kendali yang jelas atau tanpa penjelasan yang jelas, bisa ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk memasang bendera One Piece ini kepentingan politik tertentu. Ya. Katakanlah kemarin juga terjadi bahwa ketika ada umat Nasrani yang juga melakukan ibadah, kemudian di demo gitu ya, diobrak-abrik, ini kan juga akumulasi daripada ketidakpuasan. Ya, ini tentunya harus menjadi introspeksi bagi aparat pemerintah, para pembantu presiden, agar bersikap hati-hati dalam statement, jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat. Ya, Pak Firman, terlepas dari soal tunggang menunggang, tetapi kan ini tanggung jawab bersama, bukan cuma pemerintah dengan kabinetnya, di mana menteri kepala badan lembaga ada di dalamnya, tapi kan elit politik, partai politik itu bagian dari mekanisme mampetnya komunikasi politik masyarakat kepada elit gitu kan. Bagaimana seharusnya elit politik, termasuk partai-partai yang ada di Senayan itu ikut bertanggung jawab, atau jangan-jangan partai politik juga menunggangi One Piece ini untuk kepentingannya? Enggak, kalau ini enggak, ini terlampau berlebihan juga. Nah, ini berlebihan juga. Karena DPR itu sudah ada yang namanya badan aspirasi, dipersilahkan untuk menyampaikan. Kami sudah menerima berbagai pengaduan. Bahkan saya sebagai wakil ketua fraksi MPR, selama reses ini kami turun ke daerah, menyerap aspirasi langsung door to door, memantau terhadap program pemerintah yang terkait dengan pemberian beras masyarakat, yang notabene ada stasiun TV yang memberitakan negatif. Setelah saya datangi tidak seperti itu juga begitu. Kemudian bendera One Piece ini, ketika saya dari Jakarta lewat Pantura, bahkan hari ini saya baru selesai dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, kembali lagi pulang ke kampung halaman di Pati, tidak ada satupun selembar One Piece yang beredar, yang berkibar. Ya, mungkin sudah diamankan oleh aparat, Pak. Enggak ada. Saya jamin enggak. Oke. Saya jamin enggak. Pak Firman, kalau dari ruang kreativitas Anda setuju ya, kalau dari ruang ekspresi masyarakat Anda setuju. Tapi tadi statement Anda soal mengurangi kesakralan peringatan ulang tahun Republik Indonesia itu bagaimana? Ya karena begini, ini kan yang namanya HUT proklamasi kan harus dimeriahkan dengan kegembiraan. Sukaria kemerdekaan itu direbut dengan pertumpahan darah. Jadi kita harus menikmati kemerdekaan itu. Seperti ibaratnya kalau kita punya anak lahir ulang tahun, kita meriahkan, bukan malah ditumpangi dengan hal-hal yang tidak produktif gitu. Ini tidak produktif menurut Anda, Pak? Bagaimana? Tidak produktif berarti menurut Pak Firman? Saya melihat tidak produktif. Karena menyampaikan aspirasi bisa melalui pintu-pintu yang disiapkan oleh DPR. Kita punya badan aspirasi. Bahkan kita punya ruangan khusus untuk itu. Misalnya Pak Firman, misalnya begini, ini adalah salah satu cara generasi kekinian mengekspresikan kebahagiaannya dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Ada melihat potensi seperti itu? Tapi caranya salah, karena konotasi daripada pengertian daripada One Piece itu kan jelas bahwa bentuk simbol perlawanan. Itu yang nggak benar. Baik. Kita sama-sama, kalau saya terus terang menghormati ekspresi daripada masyarakat ini, tapi janganlah
mengotori terhadap masalah HUT proklamasi, namun yang kita rayakan. Bagaimana kalau bapak ibu kita ulang tahun untuk kita bikin onar di rumah kita sendiri? Ini salah besar gitu loh. Baik. Tapi saya tidak sepakat kalau ini dia kemudian berlebihan, ini akan terjadi tunggang menunggangi. Bukan sampai terjadi upaya-upaya tertentu daripada menjatuhkan pemerintahan juga sampai ke situ lah. Iya, saya juga tidak sampai ke situ Pak Firman. Tapi saya pinjam dulu statement Anda terakhir Pak Firman. Saya mau minta komentarnya Prof Gun-Gun. Artinya dari ruang kreativitas, dari ruang komunikasi publik, Anda melihat seperti apa Prof ini? Jadi gini ya, itu isyarat simbolik. Isyarat simbolik itu bisa dimaknai dengan bermacam-macam. Biasanya orang menyampaikan isyarat simbolik dengan intensi memberi pesan. Dan pesan bisa aja polisemi. Mas Doni dengan saya punya tafsir berbeda. Hakikat dari freedom of expression, itu memang niscaya adanya dalam konteks demokrasi. Dalam konteks itu harus dipahami, harus ditempatkan secara bijak. Kenapa? Karena demokrasi, Mas Don, itu selain bicara soal keberfungsian pemerintah, bicara soal electoral proses, bicara soal antara lain adalah civil liberties, juga soal partisipasi politik. Partisipasi politik itu ada dua jenis. Satu namanya partisipasi konvensional. Datangnya orang ke TPS mencoblos. Sudah dilakukan 81% sekian di pemilu 2024. Yang kedua adalah partisipasi non konvensional. Contohnya adalah kritisisme. Jadi kritisisme adalah bagian dari partisipasi warga masyarakat. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Seperti diantaranya adalah One Piece ini. Jadi ini adalah ekspresi simbolik. Kalau meminjam istilah Borman ya, Ernest Borman. Konstruksi sosial yang dibangun dan itu kemudian punya makna yang bergulir dalam konteks opini, karena dimulai pasti dengan persepsi. Ini yang disebutkan proses kalau dalam konstruksi sosial itu eksternalisasi. Jadi Mas Doni kan punya pikiran, kegundahan, perasaan, kemudian mau diekspresikan apa yang kemudian bisa dipahami oleh orang lain ya. Tentu ada mediumnya. Medium itu bisa visual, bisa kata, bisa kalimat, bisa macam-macam. Contoh misalnya gerakan umbrella movement. Ya kan, Hong Kong Cyber Demokrasi, warna kuning payung. Betul. Di depan istana ada payung dengan baju hitam dengan baju hitam kamisan. Ya kan, kemudian ada salam 3 jari Hunger Game pada saat peristiwa kudeta militer di Thailand. Ini contoh-contoh dari penggunaan simbol termasuk yang berbasis pop culture. Wakanda, Konoha, itu kan semua dari produk budaya populer. Sah-sah saja. Sah-sah saja, selama memang tidak destruktif mengarah pada upaya yang kemudian sebut aja misalnya One Face ini. Selama misalnya memang proses inisiasinya untuk melakukan kritik, sekalipun misalnya keras, itu bagian dari demokrasi. Ketika meminjam simbol yang